Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang tema 1, subtema 3, hidup rukun di sekolah. Pembelajaran 5. Silakan anak-anak memperhatikan dan mengikuti apa yang Ustazah sampaikan. Perhatikan gambar berikut ini. Uni dan Rara sedang bermain sepeda bersama. Tiba-tiba Uni terjatuh dan kakinya terluka. Rara dengan cepat membantu Uni berdiri dari sepedanya. Rara memberanikan dirinya membantu Uni yang sedang terluka. Uni mengucapkan terima kasih kepada Rara karena telah menolongnya. Mereka saling menyayangi dan saling tolong-menolong antar teman. Cerita berikut adalah salah satu contoh pengamalan sila Pancasila. Kita harus memiliki rasa saling tolong-menolong dan rasa peduli kepada orang lain, seperti pada sila kelima Pancasila. Apa bunyi sila kelima Pancasila? Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana lambangnya? Ya, lambang padi dan kapas. Gambar padi dan kapas adalah lambang dari sila kelima Pancasila. Cara melengkapi pola barisan bilangan. Apa itu pola baris bilangan? Pola baris bilangan adalah suatu susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur atau suatu bilangan yang tersusun dari beberapa bilangan lain yang membentuk suatu pola. Contohnya, pada pola baris bilangan yang terdiri dari pola tambah 1. Misal, ada angka 1. Lalu setelah angka 1 ditambah 1 menjadi 2. Setelah itu 2 ditambah 1 menjadi 3. Dan 3 ditambah 1 menjadi 4. Begitu seterusnya. Itu adalah pola dengan bilangan ditambah 1. Nah, saat kita ingin melengkapi pola baris bilangan dengan tepat, kita harus memperhatikan perintahnya. Dari perintah tersebut, kita tahu bagaimana cara melengkapi pola barisan tersebut dengan tepat. Contoh soal berikut ini. Lengkapi baris bilangan berikut ini dengan pola tambah 2 atau setiap bilangan memiliki perbedaan 2 angka. Nomor 1. Ada bilangan 124 dan 128. Kita lihat kolom yang pada pola tersebut. Kolom pertama memiliki bilangan 124. Sudah ada bilangannya. Lalu kolom kedua masih kosong. Kolom ketiga memiliki bilangan 128. Kolom keempat kosong, kolom kelima kosong, dan kolom keenam kosong. Bagaimana cara mengisinya? Kita dapat memulai mengisi dari kolom paling kiri atau paling kecil. Kita lihat bilangan dari kolom 1 tadi ada
124. Berarti setelah 124 kita tambahkan bilangan 2, sehingga 124 ditambah 2 menjadi 126. Setelah 126, sama seperti sebelumnya, kita tambahkan bilangan 2. Sehingga pada kolom selanjutnya atau kolom ketiga dapat diisikan dengan bilangan 126 ditambah 2, yaitu 128. Pada kolom selanjutnya, sama seperti sebelumnya, kita tambahkan bilangan 128 ditambah 2, sehingga menghasilkan bilangan 130. Pada kolom kelima, bagaimana? Sama seperti sebelumnya, kita tambahkan bilangan 130 tambah 2 menjadi bilangan 132. Yang terakhir pun seperti itu. 132 ditambah 2 menjadi 134. Setiap bilangan memiliki perbedaan 2 angka. Inilah yang disebut dengan pola baris bilangan. Contoh yang kedua. Pada contoh yang kedua, kolom pertama masih kosong. Kolom kedua terdapat bilangan 425. Kolom ketiga kosong. Kolom keempat kosong. Dan di kolom kelima ada bilangan 431. Dan kolom terakhir kosong. Lalu bagaimana kita memulai mengisi bilangan kolom yang kosong tersebut? Kita mulai dengan mengisi kolom paling kiri atau yang paling kecil. Yang pertama yaitu dengan cara melihat kolom kedua yang ada bilangannya 425, yang sudah diketahui bilangannya 425. Nah, berarti bilangan sebelum 425 dengan berbeda 2 angka, artinya kita bisa menggunakan cara pengurangan, yaitu 425 dikurang 2 menjadi 423. Seperti itu. Lalu pada bilangan selanjutnya, kolom ketiga, ya, kita bisa mengisinya dengan cara seperti sebelumnya. Yang pertama tadi yaitu menambahkan. Nah, kita lihat kolom kedua ada bilangan 425, kita tambah bilangan 2 menjadi 425 ditambah 2, yaitu 427. Nah, selanjutnya sama, kita tambahkan bilangan 2, 427 ditambah 2 menjadi 429. Nah, selanjutnya pun sama, pada kolom 5 kita tambahkan 2, 429 ditambah 2 menjadi 431. Sesuai ya. Nah, yang terakhir sama seperti sebelumnya, kita tambahkan bilangan 2, 431 ditambah 2 menjadi 433. Mudah bukan? Silakan nanti kalian coba latihan di rumah. Selanjutnya, dengan soal yang berbeda. Lengkapi baris bilangan berikut ini dengan pola tambah 5. Berarti polanya adalah bilangan 5. Perbedaan pada bilangan pada angka 5. Jadi setiap bilangannya berbeda 5 angka. Kita mulai dari nomor 1. Bilangan pertama, pada kolom pertama itu ada isinya ya, ada bilangan 212. Lalu kolom kedua kosong, kolom ketiga kosong, kolom keempat ada bilangan 227, kolom kelima kosong, kolom keenam kosong. Nah, sama seperti yang sebelumnya, kita dapat mengisi kolom kosong tersebut dengan mengikuti perintah, yaitu mengisi dengan pola tambah 5. Jadi setiap bilangannya memiliki perbedaan 5 angka. Mulai dari yang terkecil ya, ada bilangan 212, kita tambahkan 5 menjadi 217.
217 kita tambah 5 menjadi 222. Nah, 222 sama, kita tambahkan 5 menjadi 227. Sesuai bukan? Lalu 227 kita tambahkan 5 menjadi 232. Yang terakhir 232 kita tambahkan 5 menjadi 237. Selanjutnya contoh soal nomor 2. Nah, di sini kolom pertama, kolom kedua kosong. Yang terisi adalah kolom ketiga dan kolom kelima. Kolom keempat kosong, kolom keenam kosong. Bagaimana cara mengisinya? Kita mulai seperti pada soal sebelum-sebelumnya ya. Kita lihat dari bilangan yang sudah ada pada bilangan yang paling kecil, yaitu 315. Karena ini memiliki pola 5 atau tambah 5, berarti sebelum bilangan 315 adalah bilangan yang lebih kecil dari 315 dengan beda 5 angka, yaitu 315 dikurangi 5 menjadi 310. Nah, selanjutnya pada kolom pertama atau setelah kolom kedua tadi kan sudah diisi. Selanjutnya kolom selanjutnya yaitu sama, 310 dikurangi 5 menjadi 305. Nah, sudah diisi penuh sebelah kiri. Sekarang kita pindah ke sebelah kanan. Sebelah kanan dari kolom ketiga yaitu kolom keempat dapat kita isi dengan cara 315 ditambah 5. Karena ini ke kanan jadi tambah 5 menjadi 320. 320 ditambah 5 menjadi 325. Sesuai bukan? Nah, sekarang 325 ditambah 5 menjadi 330. Mudah bukan? Nah, kalian bisa mencobanya di rumah dengan membuat atau membuka buku-buku yang memiliki soal latihan seperti ini. Kita akan mengurutkan bilangan dan menghitung hasil dari pengurangan dengan cara bersusun panjang. Nah, perhatikan soal berikut ini. Urutan bilangan berikut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dari nomor 1 ada bilangan 455, 457, dan 456. Kita susun menjadi, nah, bilangan paling kecil adalah 455, lalu 456 dan 457. Nomor 2 ada bilangan 301, 299, dan 300. Sama seperti nomor 1, kita mulai dari bilangan paling kecil yaitu 299, kemudian lebih besar sedikit yaitu 300, dan yang terakhir 301. Nah, itu adalah urutan bilangan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Bila kalian menemukan soal yang berisi tentang perintahnya mengurutkan bilangan dari yang terbesar hingga ke yang terkecil, berarti kalian balik ya, dari yang nilainya paling besar dulu, kemudian kecil sedikit, paling kecil lagi, di bawahnya lagi sampai yang paling kecil. Seperti itu. Selanjutnya, cara menghitung pengurangan dengan cara bersusun panjang. Hitunglah hasil pengurangan bilangan berikut dengan cara bersusun panjang. Saya punya contoh nomor 1, ada bilangan 527 dikurangi 212. Pertama yang harus kita lakukan adalah menguraikan. Kita uraikan bilangan pertama yaitu 527 menjadi 500 ditambah 20 ditambah 7. Kemudian kita uraikan lagi bilangan 212, nah, menjadi 200 ditambah 10 ditambah 2. Bila kita sudah menulis seperti ini, nah, lalu kita beri tanda, kita beri garis, beri tanda kurang atau tanda pengurangan. Lalu kita dapat menghitung dimulai dari sebelah kanan. Kita mulai dari sebelah kanan yaitu 7 dikurang 2 sama dengan
5. Kita tulis di bawahnya ya, di bawah angka 2 itu ada angka 5. Lalu 20 dikurangi 10, 10, betul. Dan yang sebelah kirinya 500 dikurangi 200, yaitu 300. Seperti apa penulisannya? Ini dia. Nah, menjadi 300 ditambah 10 ditambah 5. Hasilnya adalah 315. Selanjutnya nomor 2. Ada bilangan 455 dikurangi 376. Sama seperti contoh pada nomor 1, kita uraikan terlebih dahulu bilangan masing-masing bilangan seperti berikut. Yang pertama, kita tulis bilangan yang pertama ya, yaitu 455 menjadi 400 ditambah 50 ditambah 5. Nah, selanjutnya kita uraikan bilangan 376 menjadi 300 ditambah 70 ditambah 6. Lalu beri tanda garis, kita beri garis ya, membatasi antara soal dengan jawabannya nanti. Kita beri garis lalu beri tanda kurang atau tanda untuk pengurangan. Nah, selanjutnya kita hitung. Dimulai dari sebelah kanan seperti tadi. 5 dikurangi 6. Bisa? Ya, tidak bisa. Karena nilai 5 lebih kecil dari angka 6. Ya, angka 6 nilainya lebih kecil dari angka 5 nilainya lebih kecil dari angka 6. Sehingga tidak bisa dikurangi. Caranya bagaimana? Kita meminjam dari bilangan yang lebih besar di sebelah kiri, yaitu bilangan 50. Kita pinjam 10. Karena 50 dipinjam 10 ke angka 5, maka angka 5 berubah menjadi 15, yaitu 10 ditambah 5, jadi 15. Nah, tadi udah dipinjam ya, jadi 15. Lalu 50-nya tadi udah dipinjam 10, berarti bertambah atau berkurang? Ya, berkurang. 50-nya berkurang menjadi 40. Nah, sekarang tadi sudah meminjam ya, 5 dipinjam 10 menjadi 15. 15 kita kurangi 6, bisa? Bisa. Karena angka 15 lebih besar nilainya daripada 6. 15 dikurangi 6 hasilnya 9. Betul? Selanjutnya kita ke sebelah kanannya, sebelah kiri, sebelah kiri yaitu angka 40. Angka 40 dikurangi 70, bisa? Ya, tidak bisa. Karena angka 40 nilainya lebih kecil dari angka 70. Sehingga kita meminjam pada bilangan yang lebih besar, yaitu di sebelah kirinya. Nah, sebelah kirinya ada bilangan 400, kita pinjam 100. Nah, kalau itu 100, pinjam 400 kita pinjam 100 ya, dipindah ke 40 menjadi 100 tambah 40, yaitu 140. Dan pada 400 tadi udah dipinjam ya, berkurang atau bertambah? Ya, berkurang menjadi 300. Karena tadi udah dipinjam 100 sehingga 400-nya menjadi 300. Nah, sekarang kita hitung. 140 dikurangi 70, berapa? Ya, 70. Nah, tadi kita lanjut ya, sebelah kirinya tadi sudah 300. Nah, 300 dikurangi 300. Bisa? Bisa. Berapa? 0. Nah, 0. Sehingga hasilnya adalah 70 ditambah 9 menjadi 79. Nah, itu tadi adalah cara pengurangan dengan bersusun panjang. Bisa kalian coba untuk latihan di rumah. Oke. Selanjutnya yaitu membuat cerita. Ya,
ya, membuat cerita yang berlengkap atau menulis cerita. Pasti kalian sebelumnya sudah pernah menulis cerita, ya kan? Nah, sekarang Ustazah punya soal. Buatlah sebuah cerita ketika liburan sekolah yang kamu alami. Lanjutkan cerita menurut kata-katamu sendiri. Di sini adalah contoh membuat cerita yang bisa kalian buat di rumah, ya. Liburanku, judulnya liburanku. Ketika libur telah tiba, aku, nah ini masih kosong, dapat kita lengkapi dengan kalimat seperti berikut. Aku dan keluargaku berkunjung ke rumah paman. Di sana banyak anak-anak yang seumuran denganku. Aku berkenalan dan bermain bersama teman baruku. Selain itu, pamanku juga mengajakku ke kebun milik paman. Di sana ada berbagai macam tanaman. Ada tanaman tomat, cabai, mentimun, kacang panjang, dan pohon pepaya. Paman mengajakku untuk memanen buah tomat yang sudah matang. Aku senang sekali bisa berlibur di rumah paman. Nah, ini adalah salah satu contoh menuliskan cerita tentang kegiatan kita sehari-hari. Karena di sini judulnya liburanku, berarti isinya tentang kegiatan liburan. Kalian bisa membuat cerita seperti ini menurut kegiatan kalian masing-masing. Oke, selanjutnya adalah kita akan mencoba sedikit latihan ya. Nah, di sini Ustazah ada beberapa soal. Yang pertama, buatlah kalimat perintah menurut panduan kalimat berikut ini. Buat kalimat perintah, ya. Pertama, menyuruh menutup pintu. Contohnya, tutup pintu itu sekarang. Nah, ini salah satu contoh kalimat perintah berdasarkan panduan kalimat. Yang kedua, ibu menyuruh membereskan mainan. Kalimat perintahnya adalah, Clara, rapikan mainanmu. Selanjutnya, ayah mengajak sholat berjamaah di masjid. Kalimat perintahnya yaitu, Hafi, ayah sholat berjamaah di masjid. Nah, selanjutnya lingkari kalimat berikut yang merupakan kalimat perintah. Mana ya yang merupakan kalimat perintah? A. Ahmad dan Vito sedang bermain bersama. B. Apa yang sedang kamu lakukan? C. Kerjakan soal halaman 27. Atau D. Rapikan mejamu. Yang merupakan kalimat perintah adalah yang C. Kerjakan soal halaman 27. Dan D. Rapikan mejamu. Ini adalah contoh kalimat perintah. Sedangkan kalimat yang A adalah kalimat berita. Ahmad dan Vito sedang bermain bersama. Ini adalah kalimat berita. Lalu yang B, apa yang sedang kamu lakukan? Itu adalah kalimat tanya. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar tentang pengamalan silah kelima, melengkapi pola baris bilangan, mengurutkan baris bilangan, menghitung hasil pengurangan dengan cara bersusun panjang, dan yang terakhir menulis cerita. Alhamdulillah, sebelum kita akhiri kegiatan belajar kita, mari kita berdoa. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Amin ya rabbal alamin. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.